Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Sarah. How are you today? Hope you are doing well and stay healthy ya. Oke, mungkin banyak yang bingung ya, kok tumben banget nih perkenalannya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Because today we are going to study English. Yay! Karena ini video tentang bahasa Inggris, jadi di video ini dan di video-video berikutnya tentang bahasa Inggris, aku akan coba mix ya. Jadi aku akan coba gunain bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Oke, kemarin kan aku udah sempat bahas ya tips-tips belajar bahasa Inggris bagi pemula. Jadi di video kali ini aku mau lanjutin nih materi selanjutnya tentang bahasa Inggris. Oh iya, disclaimer juga ya, aku bikin video ini bukan berarti aku udah jago bahasa Inggris atau aku juga nggak bermaksud untuk menggurui nih. Tapi aku di sini mau sharing-sharing ilmu aja nih sama kalian. Nanti mungkin kalau kalian ada info tambahan tentang materi ini, boleh banget ya share di kolom komentar, biar kita juga bisa belajar bareng. Ini sebelum kita mulai videonya, kita ganti dulu backgroundnya ya. Oke, udah ganti backgroundnya, jadi kita bisa mulai videonya ya. Di video kali ini, aku mau bahas salah satu hal yang penting nih dalam bahasa Inggris. Hayo, ada yang bisa nebak nggak mau bahas apa hari ini? Oke, jadi hari ini aku mau bahas tentang grammar. Oke, grammar itu apa sih? Jadi grammar adalah kaidah atau aturan dalam penggunaan bahasa. Nah, grammar ini penting banget ya, karena berguna saat kita nulis dan juga berbicara dalam bahasa Inggris. Oke nih, tapi kan grammar itu udah banyak banget ya. Mungkin buat pemula bingung nih, aduh mau belajarin yang mana dulu nih. Jadi, untuk pemula ada 5 aturan grammar yang wajib dipelajari. Yang pertama adalah penggunaan kata e dan en. Yang kedua, kita harus pelajari preposisi atau kata yang menunjukkan lokasi. Contohnya seperti kata in, on, at. Yang ketiga, kita harus pelajari tenses. Nah, tenses ini ada berbagai jenis ya. Yang keempat, kita juga harus pelajari kata pronomina atau kata bentuk kepemilikan. Yang kelima nih, yang gak kalah penting ya, kita juga harus pelajari struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Yang kelima ini nih yang mau aku bahas hari ini. Jadi hari ini aku mau bahas tentang struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Indonesia ya kan kita tahu ya struktur kalimat bahasa Indonesia kan ada S, P, O, K. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, struktur kalimat dalam bahasa Inggris pun gak jauh beda dengan struktur kalimat di bahasa Indonesia. Dalam struktur kalimat bahasa Inggris yang pertama itu ada subjek. Subjek adalah pelaku yang melakukan suatu kegiatan tersebut di dalam sebuah kalimat. Jadi subjek ini nih bisa berupa orang, bisa berupa hewan, tumbuhan, pokoknya apapun dan siapapun yang melakukan sebuah perbuatan. Subjek ini bisa berupa pronoun seperti kata I, you, they, we, he, she, it, atau juga bisa berupa nama. Misalnya ada nama Anna, John, Budi, dan lain-lain. Nah, subjek ini penting banget ya dalam sebuah kalimat, karena kalau nggak ada subjek, orang pasti akan bingung gitu. Kayak, loh siapa nih yang ngelakuin kegiatan ini gitu kan. Contoh subjek dalam bahasa Inggris kayak gini ya. Jadi kalau dalam kalimat nih contohnya ada kata I eat banana, she goes to school, he likes pineapple, we are playing football, they are going to go to his party, and Budi doesn't attend the class. Nah, kata-kata yang digarisbawahi ini ada kata I, she, he, we, they, and Budi. Ini adalah kata yang berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Nah, udah sampai sini udah paham belum tentang subjek? Yang kedua, dalam struktur kalimat bahasa Inggris juga ada predikat. Predikat ini berfungsi untuk menginformasikan apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Predikat dapat berupa kata kerja atau verb, dan verb ini apa sih? Jadi dari namanya aja udah ketahuan nih, verb ini kata kerja. Jadi kata yang menunjukkan atau menjelaskan suatu perbuatan. Nah, verb ini terbagi jadi 2. Ada intransitive verb dan juga transitive verb. Intransitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya nih kata memasak atau cook. Kalau kita misalnya dalam predikat tuh hanya bilang I cook gitu kan. Nah, orang pasti bingung dong, cook, dia masak apa nih jadinya gitu kan. Makanya dia butuh objek untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh si subjek dalam kalimat tersebut. Misalnya I cook fried rice. Nah, kan ini jadi jelas ya kalimatnya, orang jadi tahu, oh iya nih ternyata dia masak nasi goreng gitu. Sedangkan untuk transitive verb adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya kata berlari atau run dan juga kata walk atau berjalan.
Jadi kalau contoh kalimatnya nih, misalnya they are running, orang juga udah langsung ngerti, oh iya nih dia lagi lari, kan? Atau contohnya lagi, we are walking, orang juga langsung paham dong, oh iya nih mereka lagi jalan nih. Nah, balik lagi nih ke predikat. Kata predikat itu kan bisa berupa kata kerja atau verb yang tadi aku jelasin, bisa juga berupa kata bantu to be. Kata bantu to be ini terbagi jadi kata is, am, dan are. Nah, kata ini nih, penggunaan kata ini disesuaikan lagi sama subjek dalam kalimat itu. Kalau subjeknya adalah he, she, it, atau nama-nama orang, nama-nama hewan, itu menggunakan is. Kalau kata yang subjeknya adalah I atau aku, itu menggunakan am. Kalau subjeknya adalah we atau they, itu menggunakan are. Contoh penggunaan predikat dalam kalimat kayak gini ya. Jadi yang pertama ada I eat banana, Budi drive a car, she is beautiful, and they are playing football. Kata yang bercetak tebal ini adalah predikatnya. Contohnya nih dalam kalimat I eat banana. Nah, kata eat ini berfungsi sebagai predikatnya. Karena kan orang jadi tahu ya, oh iya nih, ternyata si aku ini lagi makan pisang gitu kan. Selanjutnya ada she is beautiful. Nah, is ini termasuk ke predikat yang menggunakan kata bantu to be. Jadi, di kata she is beautiful ini, dia bukan menjelaskan kata kerja, bukan menjelaskan perbuatan seseorang, tapi menjelaskan sifat dari seseorang tersebut, yaitu dia cantik. Yang selanjutnya ada dalam struktur kalimat bahasa Inggris adalah objek. Objek ini adalah korban. Korban di sini maksudnya adalah orang atau benda yang terkena tindakan dari si subjek itu tadi ya. Jadi dia bisa semakin memperjelas kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Nah, walaupun tadi dalam kata kerja kan ada transitive verb ya, atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, sebagai gantinya karena dia nggak butuh objek, maka dia butuh komplement atau keterangan. Keterangan ini berfungsi sebagai penjelas dari kalimat. Oke, jadi pada intinya struktur atau rumus grammar dalam bahasa Inggris itu kayak gini ya. Ada S plus P plus O atau C. Atau nih dalam penjelasannya ada subjek, predikat, dan juga objek atau komplement. Komplement ini tadi keterangan ya. Contoh kalimatnya ada kata I love him. I ini atau artinya aku, dia sebagai subjek, jadi sebagai pelaku yang melakukan kegiatan. Love ini berfungsi sebagai predikat atau kata kerja. Kan love nanti mencintai ya. Jadi si love ini berfungsi sebagai apa sih yang dilakukan oleh si subjek ini gitu. Nah, di sini kan love yang mencintai berarti aku mencintai nih. Nah, siapa nih yang dicintai? Akhirnya muncullah kata objek, yaitu kata him. Him ini objek yang berfungsi sebagai penjelas ya. Jadi di sini dalam kalimat ini termasuk ke intransitive verb atau kata yang membutuhkan objek. Nah, akhirnya jelas nih kalimatnya, I love him. Aku mencintai dia. Itu contohnya. Oke, it's another example of intransitive verb. Jadi, kalimat-kalimat ini adalah contoh-contoh dari kalimat-kalimat yang membutuhkan objek. Contohnya ada kalimat I eat banana, you punch him, he likes pineapple, we are playing football, and they love their teacher. Nah, kalau tadi I eat banana kan udah dijelasin ya sebelumnya. Nah, contohnya kalimat yang kedua nih, you punch him. Punch itu kan memukul ya. Nah, ini termasuk kata yang butuh objek. Karena kan kalau kita cuma bilang you punch gitu kan, orang kan bingung, kamu mukul apa nih gitu kan. Akhirnya kalimat ini butuh objek, yaitu him. Biar orang-orang kita nih yang baca jadi tahu, oh iya nih ternyata artinya maksudnya adalah kamu mau mukul dia. And it's the example of transitive verb atau kata kerja yang nggak butuh objek. Termasuk ke rumus ya subjek, predikat, plus keterangan atau komplement ya. Contohnya ada kalimat I study in the class, she goes to school, Budi comes from my country, we are playing football in the yard, and we walk on the grass. Nah, kata-kata yang digarisbawahi ini adalah kata keterangan atau komplement. Ada contoh she goes to school. Nah, artinya kan dia pergi ke sekolah. To school ini termasuk ke komplement atau keterangan. Jadi dia nggak butuh objek ya. Dengan kita kasih keterangan aja orang udah tahu nih. Oh iya nih ternyata dia pergi ke sekolah. Selanjutnya ada Budi comes from my country. Nah, from my country ini termasuk ke kata keterangan atau komplement. Karena dengan kita tambahin from my country, orang pun langsung tahu. Oh iya nih si Budi asalnya dari kota si aku ini gitu. Jadi kan orang paham ya.
Nah, selanjutnya nih contoh yang menurut aku nih kalimatnya benar-benar lengkap ya. Ada kata subject, predikat, objek, dan keterangan dalam satu kalimat. Itu we are playing football in the yard. Artinya, kita bermain bola di lapangan. We ini berfungsi sebagai subjek, playing ini berfungsi sebagai predikat, football berfungsi sebagai objek, dan in the yard ini berfungsi sebagai keterangan atau komplimen. Jadi nih contoh kayak bahasa Indonesia nih ada SPOK-nya. Oke, jadi itu struktur kalimat dalam bahasa Inggris ya. Kalau emang kalian masih bingung nih, ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Nanti aku coba bantu jawab di kolom komentarnya. Aku juga mau ngetes nih, kita tes ya. Aku mau ngasih soal, nanti kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Soal yang pertama adalah we are going to London. Menurut kalian ini termasuk intransitive verb atau transitive verb? Soal yang kedua, I am cooking fried rice. Ini termasuk intransitive verb atau transitive verb? Sebelum kita akhiri videonya, kita balikin lagi backgroundnya ke awal ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga infonya bermanfaat dan bisa diterapin ya, biar kita juga lebih paham nih belajar bahasa Inggrisnya. Thank you banget ya udah nonton videonya. Jangan lupa nih diklik tombol like-nya, komen, subscribe, dan juga bisa share ke teman-teman yang lain nih biar lebih banyak yang tahu dan jaringan diskusi kita juga jadinya lebih luas. Oh ya, kalian juga bisa follow aku nih di sosial media yang lain. Nanti bisa lihat di description box buat info selengkapnya ya. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Bye!